Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan peta konsep tentang evaluasi pembelajaran bahasa Arab. Evaluasi pembelajaran sendiri artinya adalah sebuah proses pengumpulan data untuk mengetahui sejauh mana dan bagaimana tujuan pembelajaran itu sudah tercapai. Berdasarkan jenisnya, evaluasi pembelajaran dibagi menjadi 4. Yang pertama ada measurement model. Model ini sangat menitik beratkan peranan kegiatan pengukuran dalam melaksanakan proses evaluasi. Pengukuran dipandang sebagai suatu kegiatan yang ilmiah dan dapat diterapkan dalam berbagai bidang persoalan, termasuk ke dalamnya bidang pendidikan dan pengajaran. Yang kedua ada congruence model. Menurut model ini, evaluasi merupakan usaha untuk memeriksa persesuaian atau kongruens antara tujuan-tujuan pendidikan dan atau pengajaran yang diinginkan dengan hasil belajar yang telah dicapai. Objek evaluasi menurut model ini adalah tingkah laku siswa, atau secara khusus yang dinilai adalah perubahan tingkah laku yang diinginkan atau intended behavior yang diperlihatkan oleh siswa pada akhir pendidikan dan pengajaran. Yang ketiga ada Educational System Evaluation Model. Pada model ini ada dua pendekatan utama yang digunakan. Yang pertama, perbandingan berdasarkan kriteria intern. Pendekatan ini ditempuh pada saat sistem masih berada pada fase pengembangan dan masih mengalami perbaikan-perbaikan. Sedangkan perbandingan berdasarkan kriteria ekstern ditempuh pada saat sistem berada dalam keadaan siap setelah mengalami perbaikan-perbaikan selama fase pengembangan. Yang terakhir ada illuminative model. Model evaluasi ini juga lahir sebagai reaksi dari kedua model evaluasi pertama, yaitu measurement dan congruence. Model ini dikembangkan terutama di Inggris oleh Malcolm Parlett. Bila model measurement dan congruence lebih berorientasi pada evaluasi secara kuantitatif dan berstruktur, model keempat ini lebih menekankan pada evaluasi kualitatif dan terbuka. Dalam melaksanakan evaluasi harus diperhatikan prinsip-prinsip berikut ini. Yang pertama, keterpaduan. Evaluasi merupakan komponen integral dalam program pengajaran di samping tujuan instruksional dan materi serta metode pengajaran. Karenanya, perencanaan evaluasi harus sudah ditetapkan waktu menyusun satuan pengajaran sehingga dapat disesuaikan secara harmonis dengan tujuan instruksional dan materi pelajaran yang hendak disajikan. Yang kedua ada keterlibatan siswa. Guru harus dapat membangkitkan kegiatan-kegiatan yang membantu siswa meningkatkan cara dan hasil belajarnya. Evaluasi tidak boleh merisaukan dan menurunkan gairah belajar siswa, tapi justru sebaliknya, harus dapat meningkatkan mutu dan hasil belajar siswa karena kegiatan evaluasi yang baik itu membantu guru memperbaiki cara mengajar dan membantu siswa dalam meningkatkan cara belajarnya. Yang ketiga ada koherensi. Maksudnya, evaluasi itu harus berkaitan dengan materi pengajaran yang sudah disajikan dan sesuai dengan ranah kemampuan yang hendak diukur. Tidak dibenarkan menyusun alat evaluasi hasil belajar atau evaluasi pencapaian belajar yang mengukur bahan yang belum disajikan dalam kegiatan belajar mengajar. Yang keempat ada pedagogis. Evaluasi juga perlu diterapkan sebagai upaya perbaikan sikap dan tingkah laku ditinjau dari segi pedagogis. Evaluasi dan hasilnya hendaknya dapat dipakai sebagai alat motivasi untuk siswa dalam kegiatan belajarnya. Hasil evaluasi hendaknya dirasakan sebagai ganjaran atau penghargaan bagi yang berhasil dan hukuman bagi yang tidak atau kurang berhasil. Tujuan dari evaluasi pembelajaran yaitu: yang pertama, menilai ketercapaian tujuan. Jadi, evaluasi pembelajaran ini dilakukan untuk menilai tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, mengetahui keefektifan pembelajaran. Jadi, evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah pembelajaran yang telah dilakukan itu terlaksana dengan efektif atau tidak. Yang ketiga
ketiga yaitu memotivasi belajar siswa. Setelah dilakukan evaluasi, guru dapat mengetahui kemampuan dari setiap siswanya, dan dengan begitu guru dapat memotivasi untuk siswa terus giat belajar. Kemudian yang keempat, dasar perubahan kurikulum. Dengan dilakukannya evaluasi pembelajaran, kita dapat mengetahui kemampuan para peserta didik, dan hasil evaluasi ini dapat dijadikan sebagai acuan sebagai dasar perubahan kurikulum. Fungsi evaluasi pembelajaran ada dua. Yang pertama, fungsi selektif. Dengan cara mengadakan evaluasi, guru mempunyai cara untuk mengadakan seleksi terhadap siswanya. Seleksi itu sendiri mempunyai berbagai tujuan, yaitu untuk memilih siswa yang dapat diterima di sekolah tertentu, untuk memilih siswa yang dapat naik ke kelas atau tingkat berikutnya, dan untuk memilih siswa yang seharusnya mendapat beasiswa. Dan fungsi diagnostik, yaitu untuk mengetahui kelebihan atau kelemahan yang dimiliki siswa sehingga lebih mudah dicari solusinya. Yang selanjutnya ada teknik evaluasi. Teknik evaluasi ada dua. Yang pertama, teknik non-tes. Teknik non-tes merupakan alat penilaian yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi tentang peserta didik tanpa menggunakan alat tes. Penilaian yang dilakukan dengan teknik non-tes terutama jika informasi yang diharapkan diperoleh berupa tingkah laku afektif, psikomotor, dan lain-lain yang tidak secara langsung berkaitan dengan tingkah laku kognitif. Teknik non-tes antara lain adalah skala bertingkat, kuesioner, daftar cocok, wawancara, pengamatan, dan riwayat hidup. Yang kedua, teknik tes. Teknik tes ini merupakan suatu bentuk pemberian tugas atau pertanyaan yang harus dikerjakan oleh siswa atau peserta didik yang sedang dites. Jawaban yang diberikan siswa terhadap pertanyaan-pertanyaan itu dianggap sebagai informasi terpercaya yang mencerminkan kemampuannya. Jika dikaitkan dengan evaluasi yang ada di sekolah, maka tes itu berfungsi untuk mengukur siswa dan mengukur keberhasilan program pengajaran. Alat tes atau instrumen tes yang digunakan di sekolah biasa disebut dengan soal-soal. Entah itu soal ulangan umum, soal THB, soal ujian mid semester, soal ujian semester, soal ujian akhir, dan sebagainya. Macam-macam tes yaitu ada pilihan ganda, soal benar salah, soal menjodohkan, dan isian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.